Akhir pekan ini Max Verstappen berpeluang mengunci gelar juara dunia keduanya di balapan GP Singapura. Ia sekarang sangat nyaman di puncak klasemen dengan keunggulan 116 poin dari Charles Leclerc di posisi kedua. Tapi kami akan ajak kalian berandai-andai dan sedikit berhalusinasi, terutama buat kalian para tifosi yang masih menaruh sedikit harapan musim ini. Dengan kondisi tertinggal jauh, bagaimana caranya supaya Charles Leclerc masih bisa meraih gelar juara dunia pertamanya bersama Ferrari? Meski bisa dibilang cukup mustahil dengan keadaan saat ini, tapi tidak ada yang tidak mungkin di balapan F1. Dan tidak ada salahnya bermimpi, meski mimpinya lumayan ketinggian dan mungkin cuma sebatas imajinasi. Kami akan bahas skenario apa yang bisa terjadi dan bisa membuat Leclerc kunci gelar di akhir musim. Sebelumnya kita bahas dulu bagaimana permutasi bagi Max Verstappen jika dia ingin mengunci gelarnya di GP Singapura akhir pekan nanti. Skenario utamanya adalah Verstappen cuma butuh tambahan jarak 22 poin dari pembalap yang ada di posisi kedua klasemen. Untuk mendapatkannya, pembalap Belanda ini wajib menang di Marina Bay akhir pekan nanti, dan Leclerc harus mengalami balapan yang buruk, serta rekan setimnya tidak boleh naik podium. Setidaknya ada dua permutasi yang bisa membuat Verstappen kunci gelarnya di Singapura. Pertama, kalau Verstappen menang dan jika dia meraih fastest lap, maka Leclerc minimal cuma bisa finish di posisi ke-8 dan Perez finish di posisi ke-4 atau lebih jelek dari itu. Lalu permutasi kedua adalah Verstappen menang tapi tidak dapat fastest lap, maka Leclerc minimal hanya mampu finish di posisi 9 serta Perez di posisi 4 atau posisi 5 jika ia meraih fastest lap. Jika kedua skenario tersebut tidak terjadi, maka perebutan gelar juara dunia akan berlanjut ke GP Jepang pekan depan. Hanya ada dua pembalap dalam sejarah F1 yang bisa mengunci titel juara dengan 5 balapan tersisa, yaitu Michael Schumacher di musim 2002 dan Nigel Mansell musim 92. Tentu akan jadi catatan rekor tersendiri bagi Verstappen jika ia mampu meraih gelarnya di Singapura nanti. Hanya saja, GP Jepang sepertinya akan jadi tempat yang realistis bagi Max untuk memastikan juara dunia. Plus, itu adalah balapan kandang bagi Honda. Pastinya akan menjadi memori yang spesial jika ia bisa mengunci gelarnya di Suzuka. Namun seperti topik utama video ini, mari kita berandai-andai skenario apa yang bisa membuat Verstappen gagal meraih titel keduanya dan direbut oleh Leclerc di detik-detik terakhir. Oke, begini. Pertama-tama, kita akan melakukan sedikit hitung-hitungan matematika. Sebelumnya, di F1, menganut sistem poin di mana pemenang balapan mendapat 25 poin dengan 1 poin tambahan jika meraih fastest lap dan 8 poin bagi pemenang sprint race. Jika dihitung mulai GP Singapura, dengan 6 balapan tersisa maka poin yang tersedia jika ditotal adalah 164 poin yang terdiri dari 156 poin race normal dan 8 poin sprint. Yang harus dilakukan oleh Leclerc adalah ia harus menang dan meraih fastest lap di semua balapan sisa musim ini. Atau dengan kata lain, semua 164 poin tersebut harus disapu bersih. Itu akan membuat jumlah poin Leclerc di akhir musim menjadi 383 poin. Untuk mengunci gelar juara dunia, maka pembalap Monaco ini wajib unggul 1 poin saja dari Verstappen. Tidak boleh sama, karena jika poin mereka berdua sama, maka Verstappen tetap akan keluar sebagai juara dunia, karena ia memiliki jumlah kemenangan yang lebih banyak. Jadi, mari kita berasumsi kalau Leclerc berhasil mengunci gelar juara dunia musim 2022 dengan cuma terpaut 1 poin saja dari Verstappen. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya? Secara hitung-hitungan, kita lupakan dulu gap 116 poin antara Verstappen dengan Leclerc sekarang. Jika dengan situasi Leclerc berhasil menyapu bersih semua poin yang tersedia, maka untuk meraih gelar pertamanya, Verstappen tidak boleh meraih lebih dari 47 poin dalam 6 balapan sisa musim ini. Sesuatu yang bisa dibilang cukup mustahil terjadi, tapi namanya juga berandai-andai. Ya anggap saja anything can happen di balap F1. Sekarang apa saja skenario yang akan terjadi dan bisa membuat seorang pembalap sekelas Max Verstappen hanya mampu meraih 47 poin saja dalam 6 race? Kalau mau berhalusinasi liar gampang saja, tinggal prediksi Verstappen DNF di Singapura dan finish di posisi ke-6 di balapan tersisa. Tapi karena ini adalah Verstappen, maka pasti dia akan naik podium di beberapa balapan. Mari berasumsi kalau pembalap Red Bull ini berhasil finish posisi runner-up 2 kali di Suzuka dan Meksiko. 2 sirkuit yang diprediksi cukup kuat untuk mobil RB18. Dengan 2 kali meraih podium runner-up, maka Verstappen sekarang tidak boleh mendapat lebih dari 11 poin dalam 4 balapan tersisa.
Di titik ini, Leclerc membutuhkan sebuah keajaiban untuk bisa meraih gelar juara dunia. Verstappen harus DNF atau gagal finish setidaknya 2 kali untuk bisa mewujudkan impian tifosi di seluruh dunia. Meski sulit, tapi bayangkan saja dulu Verstappen DNF di Singapura dan Amerika Serikat. Ya, namanya juga hari apes, kan tidak ada di kalender. Masih tersisa 2 balapan lagi, dan Verstappen tidak boleh meraih lebih dari 11 poin. Karena Leclerc sedang mendapat keberuntungan anak soleh, maka rivalnya itu tidak dapat poin di sprint race dan cuma bisa bawa pulang 1 poin saat balapan di Brazil. Lalu balapan pamungkas di Abu Dhabi, Verstappen ternyata hanya bisa finish di posisi kelima. Jadilah sebuah skenario ajaib dan penuh dengan halusinasi, dengan Leclerc menjadi juara dunia musim 2022 dengan unggul cuma 1 poin dari Max Verstappen. Ini adalah satu skenario terbaik yang bisa disusun dan kami ambil dari sebuah akun fanpage Red Bull di Twitter. Masih ada berbagai macam skenario yang bisa terjadi. Yang terpenting adalah Leclerc harus menyapu bersih semua poin yang tersisa dan Verstappen tidak boleh mencetak lebih dari 47 poin. Tapi, jika berpikir secara realistis dengan akal sehat, mungkinkah skenario itu terjadi? Kalau melihat besarnya gap antara Verstappen dan Leclerc, jelas kita mungkin sudah tahu siapa yang akan keluar sebagai juara dunia. 116 poin terlalu besar untuk dikejar dan mustahil bagi Leclerc hanya mengandalkan nasib sial untuk menimpa Verstappen. Itu karena kita tidak tahu nasib apes apa yang bisa menimpa Red Bull. Tapi seakan-akan kita sudah tahu dan sudah paham betul dengan bagaimana kelakuan aneh bin ajaib dari Ferrari di setiap balapannya. Bukannya Verstappen yang apes, tapi malah Ferrari yang blunder sendiri. Tidak yakin rasanya jika Leclerc bisa menyapu bersih semua balapan tersisa dengan performa yang ditunjukkan Verstappen akhir-akhir ini. Yang bisa dilakukan Ferrari adalah tampil tanpa beban dan mencoba memaksimalkan semua yang ada untuk menunda perayaan gelar Red Bull yang sepertinya tidak bisa dibendung lagi dan tinggal menunggu saja. Urusan bisakah Leclerc juara dunia, serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Karena yang bisa mengalahkan Verstappen sekarang hanyalah dirinya sendiri dan nasib sial yang bisa menimpanya kapan saja. Jadi bagaimana? Apakah para tifosi masih punya harapan musim ini? Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.